Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala jami ni'amillah. Alhamdulillah anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertatap muka kembali dalam situasi yang insya Allah penuh berkah dan selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oke anak-anakku, pada pagi hari ini Pak Rozikin akan melanjutkan pembahasan minggu kemarin, yaitu sejarah Bani Umayyah dan perkembangannya. Namun sebelum Pak Rozikin memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, memohon dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya dalam pembelajaran pagi hari ini kita diberi kemudahan dan diberi kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa kita selalu diberi kesehatan baik zahir maupun batin, ya. Berdoa sesuai dengan apa yang Pak Rozikin lafalkan, kalian tinggal mengikuti ataupun mengamini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Oke anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Rozikin menyarankan dan juga memohon kepada anak-anakku untuk mempersiapkan buku catatannya. Jikalau ada hal yang penting atau hal yang sangat berguna, bisa kalian catat, niscaya akan banyak manfaatnya guna menghadapi ujian akhir semester atau ujian akhir semester ganjil pada bulan depan. Dan juga nanti dipersiapkan untuk sebagai bahan kalian mengumpulkan buku catatan kepada guru mata pelajaran yang ada, karena setiap bulannya atau setiap minggunya pasti ada kebijakan dari guru kelasnya untuk mengumpulkan buku catatan kalian semua. Oke anak-anakku, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Pak Rozikin memulai, kemarin Pak Rozikin sudah menjelaskan ada beberapa item yang sangat penting tentang pertumbuhan ilmu, pengetahuan dan lain sebagainya pada waktu zaman Bani Umayyah. Perlu diketahui, Bani Umayyah termasuk generasi yang ketiga setelah Rasulullah SAW. Pertama Rasulullah, setelah Rasulullah disambung dengan Khulafaur Rasyidin, setelah itu baru masuk ke Bani Umayyah, dan besok kelas 3 nanti pasti ada kelanjutan daripada Bani Umayyah, yaitu Bani Abbasiyah dan juga Turki Utsmani. Ditunggu season selanjutnya saja. Pada kali ini kita fokus saja ke pertumbuhan atau perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Nah, perlu diketahui anak-anakku, Daulah Umayyah yang kedua itu terletak di kota Andalusia, yaitu di Eropa. Nah, hal tersebut terjadi pada tahun 756 sampai 1031 Masehi, ya. Pada tahun 750 Masehi, Khalifah pindah, ya, kekhilafahan atau puncak pemerintahan atau tempat pemerintahan pindah dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah, ya. Namun salah satu penerus Bani Umayyah bernama Abdurrahman Ad-Dakhil dapat meloloskan diri, ya. Ia lolos dari pasukan Bani Abbasiyah dan masuk ke Andalusia. Ia kemudian di sana mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir atau pada waktu sekarang bisa masyhur dengan sebutan presiden, dengan pusat pemerintahan yaitu di Cordoba. Adapun amir-amir Bani Umayyah yang memerintah Indonesia sebagai berikut, ya. Perlu diketahui ini merupakan amir-amir atau presiden atau raja pada waktu Bani Umayyah berada di daerah Andalusia atau Eropa. Di awal sudah saya katakan oleh Pak Rozikin bahwasannya Bani Umayyah setelah tumbang di tanah Arab
dikuasai oleh Bani Abbasiyah. Adapun anak cucu daripada Bani Umayyah itu ada yang meloloskan diri, ada yang bebas dari sergapan dan juga serangan dari Bani Abbasiyah, yaitu siapa? Abdurrahman Ad-Dahil. Ad-Dahil melarikan diri ke Andalusia dan di situ dia meneruskan pemerintahan Bani Umayyah, mendirikan kerajaan Umayyah yang kedua yaitu di Andalusia. Adapun amir-amirnya atau presidennya adalah Abdurrahman Ad-Dahil, Hisham bin Abdurrahman, dan sampai Hisham 2 sampai Hisham 3 ya. Kalian semua bisa menyimaknya dan juga bisa membaca literasi yang ada di buku pegangan kalian seperti itu. Ada poin A sampai poin O berapa coba? Sama hitung sendiri ya anak-anakku. Oke. Nah, pada masa Daulah Umayyah di Andalusia ya, Cordoba menjadi pusat perkembangannya. Apa tak Cordoba? Nah, Cordoba itu kalau dinisbatkan atau disamakan dengan Indonesia itu adalah Jakarta. Berarti ibu kota Andalusia, pusat pemerintahannya itu adalah Cordoba. Ya, di situ banyak sekali perkembangan yang ada, di antaranya yaitu perkembangan dalam ilmu pengetahuan ya. Pesatnya perkembangan ini terjadi pada masa pemerintahan Amir ke-8 dan juga Amir ke-9. Nah, kemajuan ini ya dibuktikan dengan didirikannya Universitas Cordoba ya, yang di situ mempunyai perpustakaan yang di dalamnya ada 400.000 judul koleksi buku. Bayangkan besarnya kayak apa, 400.000 judul buku. Nah, pada masa kejayaan Cordoba mempunyai 491 masjid, nah, dan 900 pemandian umum. Bayangkan masih di ranah Eropa yang dikuasai oleh orang Islam, di situ mempunyai masjid yang sebanyak hampir 500 masjid ya. Kemudian mempunyai pemandian berapa? 900. Kenapa kok ada pemandian? Karena di situ di daerah Cordoba airnya tidak layak konsumsi seperti itu. Oke, di sini Pak Rozikin akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan, karena di awal sudah saya singgung bahwasannya untuk Cordoba pusat pemerintahannya bisa kita telaah dengan perkembangan daripada ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah ilmu kimia. Kemudian ya, perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu ilmu kimia ya. Ilmu kimia diperakasai oleh Abu Al-Qasim Abbas bin Al-Farmas ya. Mungkin sekarang sudah kondang dengan sebutan farmasi. Dari situ mencakup terhadap perkembangan yang merujuk terhadap ilmu kimia. Nah, kemudian selanjutnya yaitu masalah kedokteran, yang mana di dalam kedokteran tersebut ada ulama yang sangat masyhur sekali, yaitu Abu Al-Qasim Az-Zahrawi ya, yang merupakan ahli bedah. Kemudian penyakit kulit di dunia barat juga dikenal dengan Abul Qasis seperti itu. Selanjutnya dalam sejarah, di situ ada Abu Marwan Abdul Malik bin Habib ya, dengan bukunya At-Tarikh. Di situ mengupas tuntas tentang sejarah daripada Islam. Kemudian ada Hayyan bin Khalaf bin Hayyan yang berkarya Al-Muqtabis fi Tarikh Rijal Andalus dan Al-Madin. Di situ diterangkan bahwasannya Hayyan bin Khalaf itu mengarang tarikh yang berisi tentang pemuda-pemuda yang ada pada zaman atau ada di masa pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia seperti itu. Nah, kemudian ada bahasa dan juga sastra, yang di situ ada Ali Al-Qoli ya. Kemudian ada Abu Amar Ahmad bin Muhammad bin Abdurrabi. Kemudian
Abu Amir Abdullah bin Suhaid yang mempunyai karya yaitu Risalah Al-Awwabin wa Zawabik ya, dan Hannu Aktor seperti itu. Nah, kemudian selain perkembangan ilmu pengetahuan, ada juga perkembangan dalam ilmu kebudayaan. Di situ ada arsitektur, kemudian ada juga organisasi militer. Nah, kalau arsitektur ada bangunan masjid, ya masjid yang masjidnya tersebut dibuktikan di awal sudah Pak Rozikin jelaskan ada sekitar 500 masjid. Nah, itu merupakan perkembangan arsitektur yang sangat besar sekali. Kemudian organisasi militer ada 3 bagian. Ada angkatan darat yang disebut Al-Junde, kemudian angkatan laut disebut Al-Bahriyah, kemudian angkatan kepolisian seperti itu. Itu merupakan bidang militer atau bidang ketahanan keamanan. Kemudian dalam perdagangan ya, klarifikasinya adalah setelah berhasil menaklukkan berbagai wilayah, jalur perdagangan menjadi semakin lancar. Ibu kota Basrah di Teluk Persi menjadi pelabuhan dagang yang ramai dan juga makmur. Selain itu ada juga kota Aden yang merupakan pusat perdagangan. Selain itu perkembangan juga terjadi di fase kerajinan, yaitu Khalifah Abdul Malik menjabat, beliau mulai merintis ya berbagai macam kerajinan, yaitu pembuatan tiras atau bordriran, kemudian membuat beberapa cap resmi yang di situ bisa digunakan sebagai ikon daripada kerajaan Umayyah di tanah Andalusia. Oke, mungkin hanya itu ya yang bisa Pak Rozikin sampaikan. Saya harap kalian semua lebih fokus di perkembangan-perkembangan yang ada pada zaman Khalifah Daulah Bani Umayyah yang kedua, yaitu di negara Andalusia, yang mana pemerintahannya terletak di daerah Cordoba ya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat barokah. Namun sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian anak-anakku, untuk link tugasnya nanti bisa Pak Rozikin share di wali kelas masing-masing. Ditunggu saja, insya Allah besok jam 12 sudah di share oleh Pak Rozikin, jangan khawatir ya. Sekian dari Pak Rozikin, kurang lebihnya minta maaf. Marilah baca hamdalah sekali lagi bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Rozikin, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.